Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Jam'an Marhuman dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu saat ada sebuah kisah yang dicatat oleh sejarah yang dilakukan oleh seorang sufi agung, ulama besar, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Suatu saat beliau mendatangi gurunya Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Beliau menyampaikan bahwasanya hatinya sedang merasa gundah, hatinya sedang merasa gelisah, sedang merasa sedih, mengalami problem kehidupan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menceritakan, mengadukan semuanya kepada gurunya. Lalu kemudian gurunya memberikan jawaban dan juga memberikan solusi dengan jawaban-jawaban yang sangat indah, yang kita bisa ambil pelajaran dari jawaban guru daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, ahwalul abdi arba'atun la khamisalaha. Kondisi seorang hamba di dunia itu ada 4. Tidak ada yang kelima. Berarti semua kondisi, semua keadaan hamba di dunia ini mengalami 4 keadaan. Yang pertama, at-ta'atu, wa thani al-ma'siyah, wa thalis an-ni'mah, wal rabi' al-musibah. Fa in kunta 'ala ni'mah, kata Imam Abu Abbas Al-Mursi menasihati muridnya, ya seandaikan engkau mengalami sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, famuqtadal haq minka, sudah menjadi keharusanmu adalah asyukru. Jadi jika seseorang hamba ataupun siapa saja mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu dilakukan adalah syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, seandaikan kalian semua bersyukur atas nikmat, atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Allah akan menambahkan karunia, menambahkan kenikmatan tersebut berkah daripada syukur. Wala in kafartum. Tapi seandaikan jika kalian kufur nikmat atas pada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Syukur ini menjadi sebuah sifat yang perlu dimiliki seorang mukmin atau seorang hamba atas karunia yang diberikan dari Allah untuk hamba. Bahkan Nabi sendiri dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh ibunda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mendapati sholat malam, sehingga saking lamanya sholat Nabi, beliau mengalami kaki bengkak, hatta tawarramat qadamah, kakinya hingga bengkak karena saking lamanya sholat Nabi. Ditanya oleh ibunda Sayyidatuna Aisyah kepada Rasulullah SAW, mengapa demikian? Kemudian kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakuro. Memang saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kondisi seorang hamba ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hak daripada nikmat tersebut dari seorang hamba adalah syukur. Kemudian kondisi kedua dari seorang hamba, kata Imam Abu Abbas Al-Mursi, beliau mengatakan,
wa in kunta 'alal musibah famuqtadul haq minka as-sabr. Kondisi kedua seorang hamba adalah seandaikan engkau sedang dalam posisi diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu engkau lakukan adalah sabar. Sabar terhadap musibah yang sedang dialami, sabar terhadap ujian yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jalan lain selain sabar. Tidak ada solusi lain terhadap musibah tersebut selain sabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam menghadapi musibah solusinya ada dua. Yang pertama salat, memperbanyak salat, artinya memperbanyak salat dan juga memperbanyak doa. Yang kedua sabar. Sabar dalam musibah, sabar dalam berdoa, sabar dalam mencari solusi. Karena sang pemilik solusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi ketiga daripada seorang hamba di dunia ini adalah wa in kunta 'alal ma'siyah famuqtadul haq minka at-taubah. Seorang hamba di dunia ini yang ketiga adalah kondisinya seandaikan hamba tersebut sedang melakukan perbuatan maksiat atau sudah melakukan perbuatan maksiat, maka yang harus dilakukan adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat dengan sesungguh-sungguhnya, karena obat daripada perbuatan maksiat tersebut adalah taubat. Tidak ada obat lain selain taubat kepada Allah, menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian kondisi keempat dari seorang hamba yang disebutkan oleh Imam Abu Abbas Al-Mursi adalah wa in kunta 'ala ta'at famuqtadul haq minka asyhud. Seandaikan engkau sebagai hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan, melakukan berbagai macam amal soleh yang diridhoi oleh Allah, yang diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang perlu engkau lakukan adalah bersaksi, bersaksi dan juga mengakui bahwa hal tersebut adalah karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 kondisi seorang hamba yang perlu kita sadari, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Abu Abbas Al-Mursi sebagai sebuah obat pertanyaan atas kepusingan, atas bingungnya, atas kesedihannya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika seorang hamba mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur. Ketika seorang hamba mendapatkan musibah, maka dia harus bersabar. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, maka dia harus bertaubat. Ketika seorang hamba melakukan ketaatan, maka dia harus mengakui dan juga merasakan bahwasanya hal tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi seorang hamba. Itulah kondisi kita semua. Selaku makhluk ciptaan Allah, selaku hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dunia ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk kita semua, jadi pelajaran untuk kita semua, terutama menghadapi ibadah di bulan Ramadan ini. Kita perlu bersabar dalam beribadah, dan juga kita perlu bersabar dalam menahan maksiat, dan juga kita perlu bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan. Jika ada khilaf, jika ada perbuatan yang ternyata kita tidak bisa menghindari maksiat tersebut karena kelemahan kita, maka taubat yang perlu kita lakukan. Jika ada ketaatan-ketaatan ternyata kita mampu untuk beribadah dengan baik di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, puasa dengan baik, sholat malam, taraweh, tahajud dan sebagainya dengan baik, maka kita perlu bersaksi bahwa hal tersebut adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah
bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.